Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-sholati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu taruddul balaa wa tutawwilul umrah. Yang selalu kami taati para alim, para ulama, para ustadz guru ngaji, wabil khusus sahibul hajat Bapak Ahmad sekeluarga, lebih-lebih al-mukarramah Ibu Ustazah, Ibu Hajah Mariana yang selalu kami taati, Bapak Ketua, Bendahara, Sekretaris, dan jajaran pengurus yang lainnya, hadirin jamaah zikrullah Fakir Arif dan Jalal yang selalu kami cintai. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sekalian diberikan kesempatan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menghadiri acara rutin, yaitu pengajian Patrap Suluk Tauhid Arif dan Jalalah. Alhamdulillah pada malam hari ini bertempat di kediaman Bapak Ahmad sekeluarga, dan alhamdulillah tempat ini adalah insyaallah tempat yang penuh berkah yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kediaman daripada Bapak Ahmad ini adalah termasuk Raudhatul Jannah, yaitu tempat anak yatim piatu dan duafa. Insyaallah sangat tepat sekali momentum pada malam hari ini, yakni pada bulan Safar yang pada malam hari Rabu terakhir, yaitu dikatakan bahwa pada hari ini adalah malam Rabu Pungkasan atau malam Rabu Wekasan. Maka dengan itu kita mengharapkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa Rabu terakhir adalah termasuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan beberapa daripada musibah, bala ataupun penyakit. Maka dari itu mudah-mudahan harapan kita dengan kehadiran kita, mudah-mudahan kita sekeluarga dan termasuk daripada Sayyidul Hajah mudah-mudahan dijauhkan dari bala dan musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya yang lebih jelasnya nanti akan kami jabarkan satu persatu. Hadirin jamaah zikrullah Fakir Arif dan Jalalah yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini membawakan tema yaitu Rabu Pungkasan, mengingat bahwa Rabu Pungkasan atau Rabu
pada malam hari ini adalah malam Rabu Kliwon tanggal 21 September 2022 Masehi bertepatan tanggal 24 Syawal 1440 Hijriah. Semua kita memasuki suatu hari yang dikenal dengan istilah Rabu Pungkasan atau Rabu Kasan atau Rabu Kasan. Rabu Pungkasan adalah Rabu yang terakhir di bulan Syawal sebelum memasuki bulan Maulid atau Mulud ataupun bulan Rabiul Awal. Di hari itu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam awal dari jatuh sakitnya beliau selama 12 hari berturut-turut, dimulai sakitnya di hari Rabu terakhir bulan Syawal di hari ke-12 hari Senin bulan Maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat atau meninggalkan kita selama-lamanya. Di hari itu pula Rabu Pungkasan Allah menurunkan ke dunia yang dijelaskan dalam beberapa kitab-kitab, yaitu sebanyak 360.000 atau 320.000 kalau dalam keterangan yang lain. Itu adalah tidak menjadi masalah perbedaan antara sekian dan sekian. Yang menjadi masalah adalah betulkah kita ini diberikan musibah atau bala dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterangkan dalam kitab sebanyak 360.000 macam bala atau musibah baik kecil atau besar termasuk apes, berlaku untuk seluruh makhluk di langit dan di bumi yang dimulai dari sejak fajar subuh dini hari besok. Maka dari itu para ulama menyarankan untuk buatlah doa bersama dan bersedekahlah, karena sedekah atau sedekah diantaranya kekuatan dan keutamaan sedekah yaitu mampu menolak bala atau musibah, seperti yang diriwayatkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah untuk bersedekah atau bersedekah karena musibah dan bencana tidak bisa melalui sedekah. Di dalam riwayat lain diterangkan sebagaimana yang saya buat mukadimah tadi, sedekah adalah dapat menolak bala dan dapat memanjangkan umur. Wala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam as-sadaqatu taruddul bala'a wa tatawilul umroh. Sedekah adalah dapat menolak bala dan memanjangkan umur. Dan termasuk di riwayat lain katakan bahwa sedekah adalah dapat menolak bahaya yang sangat besar. Namun di sini kami tidak menerangkan beberapa di antaranya sedekah yang lain, namun kami akan menjelaskan tentang di waktu di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam bahwa sedekah atau sedekah adalah benar-benar dapat menolak bala atau menolak bahaya. Diterangkan dalam kitab Tanqihul Fawaidul Hadis karya dari Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, di mana ada seorang laki-laki mempunyai sebuah pohon besar, pohon yang menjulang di atas rumahnya, sedangkan pohon tersebut adalah terdapat induk daripada merpati dan termasuk beberapa anak-anaknya merpati. Ketika itu salah satu di antara anaknya merasa lapar sedangkan tidak ada lauk, maka ibunya
induknya atau istrinya seorang laki-laki tersebut dimohon untuk memanjat daripada pohon tersebut untuk mengambil salah satu di antara anak merpati tersebut, kemudian dibuat lauk. Maka merpati tersebut matur kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, kenal bahwa dan diketahui secara masyhur bahwa Nabi Sulaiman adalah termasuk salah satu nabi yang dapat berbicara dengan binatang. Maka merpati tersebut matur kepada Nabi Sulaiman bahwa anak saya telah disembelih dan dimakan oleh orang tersebut. Maka dipanggillah orang laki-laki tadi, dan seorang laki-laki tersebut dimarahi oleh Nabi Sulaiman. Kemudian kembali lagi pulang. Setelah itu istrinya juga mengeluh bahwa pada hari itu pula tidak ada lauk. Maka dengan berat hati seorang laki-laki tadi terpaksa untuk mengambil salah satu di antara induknya, salah satu di antara anaknya, dan disembelih, dibuat lauk. Setelah yang dipanggil kedua kalinya dimarahi lagi. Setelah itu pulang. Begitu pula yang ketiga kalinya istrinya merengek-rengek karena tidak ada lauk. Maka seorang suaminya disuruh mengambil lagi salah satu di antara anak induk merpati tersebut. Dengan berat hati pula bahwa saya sudah malu rasanya sudah tiga kali dimarahi oleh daripada Nabi Sulaiman. Maka seorang istri tadi selalu merengek-rengek, jangan khawatir, karena bahwa Nabi Sulaiman tidak mungkin akan sempat untuk memikirkan kita yang miskin ini, tidak dapat memikirkan kita yang kelaparan ini, karena Nabi Sulaiman adalah seorang raja dan seorang nabi yang sibuk sekali. Dengan berat hati naiklah seorang laki-laki tersebut. Begitu naik, ternyata sebelum sampai mengambil daripada salah satu induk, ada seorang pengemis yang meminta-minta. Maka seorang lelaki itu memanggil-manggil istrinya. Itu ada orang meminta-minta, tolong dikasih sesuatu. Karena tidak ada sesuatu yang diberikan, maka turunlah seorang laki-laki tersebut untuk memberikan beberapa makanan yang ada. Maka dengan itu naik kembalilah orang laki-laki tersebut mengambil seekor daripada merpati tersebut. Maka selamatlah orang tersebut. Kemudian sebelum daripada yang ketiga tadi, naik yang ketiga kali tadi, maka Nabi Sulaiman mengutus daripada dua setan yang berada di Masyriq, yaitu di sebelah timur wal Maghrib dan sebelah barat. Maka itu setelah turun, maka setan itu kembali kepada Nabi Sulaiman, dimarahi setan. Kenapa kalian tidak patuh kepada saya? Kenapa Anda tidak patuh kepada saya? Kenapa orang tersebut sampai 3 kali selamat? Maka memberitahulah bahwa setan tersebut bahwa ketika saya mau menempeleng dan mencekik daripada leher orang tersebut, karena orang tersebut adalah sedang bersedekah, maka dengan itu Allah mengutus 2 malaikat untuk melemparkan kedua saya, yaitu teman saya yang ke Masyriq dan ke Maghrib. Nah, maka dari itulah Pak, insya Allah kalau kita bersedekah dapat menolak bala dan menolak bahaya. Maka itu mari kita semampu kita dengan sedekah apa saja sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua, keluarga kita, orang tua kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, dan kaum muslimin muslimat di belahan bumi maupun terhindar dari bala
besar ataupun kecil dengan wasilah jalan doa dan sedekah kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya amalan Rabu Pungkasan bulan Syawal. Rabu Pungkasan atau Rabu Pungkasan adalah hari Rabu terakhir bulan Syawal. Sebagian ulama ahli tasawuf mengatakan bahwa pada hari itu diturunkan 360.000 macam batu. Karena kita sunahkan melaksanakan amalan sholat awabin, yaitu sholat yang dilaksanakan setelah sholat maghrib. Untuk tolak bala atau hajat lidabil bala. Kalau hajat, kalau pada hari tadi masih belum dapat kita melaksanakan, dalam keterangan yang lain dikatakan bahwa sholat lidabil bala bisa diganti pada ketika besok hari, ketika waktu duha. Dan pada tahun ini adalah Rabu Pungkasan jatuh pada hari Rabu Kliwon. Kemudian sholat yang disunahkan adalah niatnya usoli sunatul hajati lidabil bala'i rok'ataini lillahi ta'ala. Kemudian kaifiyahnya Al-Fatihah pertama, kemudian membaca surat Al-Kautsar 17 kali, kemudian Fatihah yang kedua surat Al-Ikhlas 5 kali, setelah itu salam, kemudian dimulai lagi Al-Fatihah yang pertama, baca surat Al-Falaq 1 kali, kemudian yang Fatihah kedua surat Anas 1 kali. Setelah salam maka berdoa. Kemudian saya bacakan doanya secara pribadi, bisa dibacakan. Kalau mungkin mau dibaca dengan secara jamak, cukup mengubah daripada domirnya yang darinya ni menjadi na. Contoh Allahumma inni as'aluka, kalau jamak Allahumma inna nas'aluka, hanya itu aja. Boleh diamini. Kemudian nanti Pak Insyaallah akan juga disambung dengan doa Bapak Ketua sebagai doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya syadidal quwwah wa ya syadidal mihani ya azizul dalas li izzatika jalil khalqika ikfini min jalil khalqika ya muhsinu ya mujammilu ya mutafaddalu ya mun'imu ya mukrimu ya man la ilaha illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bisiril hasani wa akhihi wa jaddihi wa abihi ikfini syarra hadzal yaumi wa ma yanzilu bihi ya kafi fasayakfikamullahu wa wassamiul alim wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Itu adalah doa bala yang diberikan oleh guru pembimbing kita. Mudah-mudahan dengan wasilah sedekah, dengan wasilah sholat daripada lidah berbala dan doa dabil bala ini, mudah-mudahan sekali lagi harapan kita semua keluarga kita, anak cucu kita dijauhkan dari bala dan musibah baik kecil maupun besar. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila mana ada kesalahan ataupun kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.